Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memperpanjang masa i'tikaf. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari Ramadan. Kita mesti muhasabah diri selama ini, beberapa hari ini sudah berapa hal fadilah-fadilah Ramadan yang telah kita lakukan, sehingga ketika berakhirnya Ramadan kita layak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti dengan kemerdekaan atau kawaladin kamauludin waladathu ummuh, seperti anak yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Tentu hal ini tidak lepas pada usaha maksimal kita pada hari ini dengan mujahadah, menahan mengantuk, menahan rasa capek, memastikan bacaan-bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Bapak Ibu yang mulia, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fi Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil wal thumma lam yajidu illa ayyattahimu lastahamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau manusia mengetahui apa nilai atau pahala dalam mengumandangkan azan dan pahala menempati saf-saf pertama, laulam yajidu, jikalau mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara melakukan undian, maka mereka akan mengundi diri untuk itu. Artinya semuanya berebut, semuanya ingin melakukan hal tersebut. Satu-satunya cara yaitu dengan mencabut undian. Maka mereka manusia akan mau melakukan undian untuk mendapatkan pahala mengumandangkan azan dan pahala untuk menempati saf-saf pertama. Maka makruh hukumnya kalau ada saf pertama kosong lalu kita persilahkan orang lain. Silakan Pak, disuruh menempati saf pertama. Kenapa? Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan isaru fil ibadah makruh, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh. Tapi mengutamakan orang lain dalam hal duniawi itu hukumnya matlub. Kalau ada makanan satu porsi untuk kita atau untuk kawan, kita persilahkan kawan, itu lebih baik. Tapi kalau ada saf pertama untuk satu orang, kita suruh orang lain, maka hukumnya makruh. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah atau Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an duduk di sebelah kanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu di sebelah kiri beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sedang meminum secangkir susu. Kemudian kata Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah,
wahai Abu Hurairah, ini jatahnya kamu, karena menghidangkan minum itu dari kanan. Maka sunnahnya kalau kita menghidangkan minuman, kita cari orang yang terhormat dalam majlis tersebut, kita letakkan di tempat dia, selepasnya ke kanannya, kanan sampai habis. Nah, ketika Nabi minum, maka Nabi ingin menyerahkan minuman ini kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang ada di sebelah kiri beliau. Tapi yang paling berhak yang ada di sebelah kanan, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, ini minuman jatah kamu karena kamu berada di sebelah kanan. Izin enggak kalau saya serahkan pertama sekali kepada Abu Bakar yang ada sebelah kiri saya? Apa kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an? Untuk bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah mengutamakan orang lain pada diri saya. Artinya untuk perkara-perkara yang baik, untuk perkara-perkara yang bagus, dalam tanda kutip itu perkara ukhrawi, perkara pahala, itu jangan sampai kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Karena mengutamakan orang lain hukumnya makruh. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini berbeda dengan softnya wanita. Dalam sebuah riwayat dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah, an Sayyidina Urwah bin Zubair, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki itu adalah yang terdepan, dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf bagi para wanita, akhiruha, yang paling di belakang, wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek yang di depan. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, yang paling tidak baik itu bagian belakang. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah bagian belakang, yang tidak baik itu bagian depan. Nah, kalau model ini hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk tempat solatnya ibu-ibu itu seharusnya tidak ada pintu di bagian belakang. Jadi untuk penataan masjid, untuk memenuhi tuntutan daripada hadis ini, pintunya tidak ada di belakang, pintu masjid. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu akan masuk lewat pintu dan akan memaksimalkan tu sof paling belakang dulu, sof paling ujung diisi. Nah, kalau sekiranya posisinya pada saat sekarang diisi sof yang paling belakang, sehingga orang lain nggak bisa masuk lewat pintu, berarti penataan pintu masjid menurut hadis ini kurang tepat kalau ada pintu di belakang. Nah, bagaimana? Memang di zaman Nabi SAW, Nabi memperuntukkan ini pintu wanita. Jadi Nabi pernah menetapkan salah satu pintu di Masjid Nabawi, itu disebut dengan Babun Nisa. Setelah Nabi menetapkan itu pintu untuk wanita, maka tidak ada satupun sahabat laki-laki yang masuk lewat pintu tersebut. Begitu takzimnya sahabat dengan perintah Nabi SAW. Nah, bagaimana cocoknya penataan pintu masjid kalau kita mengikuti pengamalan daripada hadis ini, yaitu setelah hijab, maka ada di depan hijab pintu bagi laki-laki seperti pada saat ini, kemudian di belakang hijab ada pintu untuk wanita. Setelah wanita masuk ke masjid, dia akan mengisi saf paling belakang, sejajar pada imam. Saf paling belakang, nomor 2 di belakang, nomor 3 di belakang, nomor 4 belakang, nomor 5 full dari pintu. Sehingga orang yang paling terakhir datang, dia akan menempati posisi saf yang terdepan. Orang yang pertama datang akan menempati posisi saf yang paling belakang.
Karena di belakang tidak ada pintu. Karena itulah hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi, saf yang terbaik bagi wanita tersebut adalah yang paling belakang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hanya untuk sekedar pengetahuan bagi kita, tidak mungkin kita robah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saf yang ada di antara tiang dan tiang itu termasuk saf yang hukumnya makruh. Nah, saf yang ada di antara tiang dan tiang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu hukumnya makruh. Nah, kalau kita tidak buat saf dari tiang ke tiang, maka saf nomor 1, 2, 3, 4 dengan saf nomor 5 di belakangnya, jedah jaraknya sudah lebih daripada 1,5 meter. Dan ini juga hukumnya makruh. Apabila saf ada jarak lebih daripada 1,5 meter, hukumnya makruh. Apabila ada saf antara tiang dan tiang, hukumnya makruh. Nah, bagaimana seseorang harus berfikir antara tiang dengan tiang tidak ada saf, kemudian saf di depan tiang dengan saf belakang tiang, itu jaraknya tidak boleh lebih daripada 1,5 meter dari tumit saf yang ada di belakang tiang dengan tumit orang yang berada saf di depan tiang. Enggak boleh jaraknya lebih daripada 1,5 meter. Jadi berapa idealnya tiang masjid itu ukurannya? 30 cm atau 25 cm. Itu idealnya. 25 cm. Nah, kalau masjid sebesar ini, tiangnya lebarnya 25 cm, bisa atau tidak? Saya rasa bisa saja. Tebalnya 25 cm, bikin lebarnya, bikin 1 meter misalnya. Lebarnya ke samping 1 meter, tapi tebalnya itu 25 cm. Sehingga apabila ada sejadah di depan tiang, ukurannya cuma 120, kemudian sejadah di belakang tiang ukurnya 120 tambah 25 145, 5 cm dimajukan di depan tiang. Kenapa? Karena kalau dirapatkan ke tiang, orang nggak bisa sholat depan tiang. Ketika sujud dia langsung, ketika rukuk dia langsung sampai di tempat sujud. Kalau sekiranya rapat. Ini Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan tiang masjid kalau kita sesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah solat itu tidak makruh. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah, hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lembut bahunya di dalam menegakkan salat. Yang paling lembut bahunya. Apa maksudnya yang paling lembut bahunya? Dia mau mengisi tempat-tempat yang kosong, walaupun itu sedikit agak sempit, dia rapatkan bahunya. Kalau disuruh geser dia mau digeser, kalau suruh ke kiri dia mau ke kiri. Yang penting standar dia adalah dia mau memenuhi saf-saf yang kosong, renggang-renggang yang ada di antara saf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, wa tarasu, dan rapatkanlah, fa inni arakum min wara'i zahri, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan beliau adalah beliau bisa melihat ke depan sama beliau bisa melihat ke belakang sama dengan beliau melihat ke depan. Jadi sahabat itu ketika Nabi salat, itu Nabi bisa melihat di belakangnya sahabat.
Orang-orang yang ada di belakang seperti kita melihat ke arah depan. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan dalam sebuah syair, innahu basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Kal yakuti bainal hajari, sama dengan batu permata ditumpukan batu kerikil. Memang sama-sama batu juga. Nah, sama-sama batu, tapi satu batu permata yang berada di tumpukan batu-batu kerikil. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang ada di sebelah kanan shaf. Sesungguhnya para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di kanan shaf. Nah, kalau sekiranya hanya satu hadis ini saja yang kita praktekkan, maka semua orang akan menempati shaf di sebelah kanan. Tapi ada hadis Nabi yang berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wassitul imam." Posisikanlah imam kalian di sebelah kanan. Posisikanlah imam kalian di tengah-tengah. Wassitul imam, posisikanlah imam kalian di tengah-tengah. Kalau demikian ada hadisnya, maka keafdolian menempati shaf, yaitu sejajar dengan imam, yang kedua di sebelah kanan, yang ketiga di sebelah kiri, keempat di sebelah kanan, kelima di sebelah kiri. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka as-safal awal makhafata ay yu'zi ahadan ad'afallahu lahu ajra as-safil awal." Siapa saja yang meninggalkan shaf pertama karena khawatir mengganggu seseorang, maka Allah memberikan kepadanya pahala shaf pertama. Siapa saja yang meninggalkan shaf pertama karena khawatir mengganggu orang, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala shaf pertama. Nah, memang shaf pertama mendapatkan kelebihan dari beberapa riwayat, tapi apabila semua orang masuk pada shaf pertama, sehingga kalau dipaksakan diri berada pada shaf pertama, solatnya enggak sempurna. Bisa-bisa dia tidak bisa sujud, bisa-bisa menyakiti orang lain. Maka Nabi bersabda, siapa yang rela mundur ke shaf kedua supaya orang lain tidak terganggu, walaupun ada di shaf nomor 2, walaupun ada di shaf nomor 2, dia mendapatkan pahala berlipat ganda dari orang yang ada di shaf pertama. Nah, begitu juga pada hadis yang kita katakan tadi, Allah itu berselawat kepada orang yang ada di kanan shaf. Apabila dia isi sebelah kanan, akhirnya berat sebelah, lalu ada satu orang pindah ke sebelah kiri untuk memenuhi hadis Nabi yang berbunyi, "Wassitul imam." Posisikanlah imam kalian di posisikanlah imam kalian di tengah-tengah, maka orang tersebut mendapatkan pahala di sebelah kanan, juga mendapatkan pahala wassitul imam. Jadi ternyata yang Allah nilai dalam kehidupan kita itu bukan hanya semata amal yang kita dapatkan, tapi yang Allah nilai adalah niat yang kuat untuk mendapatkan amal tersebut. Kalaupun tidak tercapai, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita lihat sebahagian kita memang tinggi semangat beragamanya, kuat semangat beragamanya untuk mengamalkan sesuatu, tapi dia tidak peduli apakah dia melanggar syariat atau menyakiti orang lain dalam hal tersebut. Misal, semangat mencium Hajarul Aswad. Memang banyak fadilah dalam mencium Hajarul Aswad.
Nabi Sayyidina Umar katakan, wahai batu, inni a'lamu annaka hajar, saya tahu kamu tu batu. Jikalau aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kemudian riwayat dikatakan bahasanya Hajarul Aswad itu salah satu yang akan memberi syafaat kepada orang menciumnya pada hari kiamat. Terdengarlah motivasi hadis tersebut. Mungkin dalam anggapannya ini mungkin kali terakhir ke Makkah, enggak bisa mencium Hajarul Aswad, lalu dia bayar orang lain untuk bisa mencium Hajarul Aswad, atau dia kembangkan sikunya kemudian dia menerobos untuk mencium Hajarul Aswad. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hal itu dilakukan berarti dia telah menyakiti saudara muslimnya. Dia telah menyakiti saudara muslimnya, yang saudara muslimnya itu jauh terhormat dari Ka'bah itu sendiri. Nabi SAW berkata pada Ka'bah, ya Ka'bah, ma atyabuki, alangkah harumnya kamu, ma akramuki, alangkah mulianya kamu, walakin nafsul mu'min akramu minki, tetapi jiwa orang beriman jauh lebih mulia daripada kamu. Ini untuk mendekati Ka'bah, untuk mendekati Hajarul Aswad, dia menghinakan zat yang lebih mulia, yaitu orang-orang beriman. Dia sakiti. Nah, ketika kita ingin mencium Hajarul Aswad, lalu kita lihat kalau saya paksakan mencium, saya akan menyakiti saudara muslim saya, lalu kita mundur, pada saat itu Allah akan berikan kepada kita pahala mencium Hajarul Aswad. Begitu juga mungkin dalam acara buka bersama, kita sudah bawa perbukaan kita hidangkan, ternyata apa yang kita bawa bukan yang pertama dimakan oleh orang yang hadir pada saat itu. Berarti makanan yang kita bawa tidak termasuk makanan yang dijadikan pembuka puasa bagi seseorang. Berarti kita tidak dapat pahala sama sekali. Apakah begitu memangnya? Tidak. Kalau niat kita sudah kita hidangkan supaya makanan kita yang pertama sekali dimakan oleh seseorang untuk awal berbuka puasa, kita paksa, kita sudah sediakan korma lebih awal, ternyata jamaah yang kita hidangkan itu bukan jamaah yang mengenal sunnah, akhirnya dia makan yang lain duluan. Apakah kita tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala, karena niat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam hadis ini, beberapa fadilah telah kita sampaikan, bagaimana fadilah berada di saf pertama, tetapi apabila kita paksakan diri kita berada di saf pertama, akan mengganggu orang lain lalu kita mundur ke belakang, maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah berikan kepadamu pahala yang lebih besar, yang lebih berlipat ganda dari pahala orang yang ada di saf pertama. Ada salah seorang ulama di dalam perjalanan beliau, menunaikan ibadah haji di Makkah, sehingga di sebuah tempat, lalu dilihat ada seorang gadis, dia mendatangi tong sampah lalu mengambil bangkai burung. Bentuk-bentuknya kayak mau dimakan. Akhirnya ulama itu mendekati, wahai putriku, itu haram dimakan, itu kan bangkai. Apa kata wanita tersebut? Wahai tuan guru, wahai syekh, bagi kamu mungkin haram, tapi bagi kami sudah halal. Bagi kamu haram, bagi kami sudah halal. Kenapa halal? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Bagi kami tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali ini. Akhirnya syekh tersebut mengeluarkan semua perbekalan hajinya, diberikan kepada keluarga tersebut dan dia pulang. Enggak jadi melakukan ibadah haji. Kebetulan itu bukan haji pertama dalam hidupnya, haji yang sudah kesekian kalinya. Pada saat itu Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dia pulang ke kampung halamannya tidak melakukan ibadah haji, sementara kawan-kawannya tetap melakukan ibadah haji. Terjadi kejadian yang aneh memang.
ketika selesai melakukan ibadah haji 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan setelahnya, karena perjalanan yang cukup panjang pada saat itu belum ada pesawat, akhirnya orang-orang menyalaminya, "Selamat Syekh, saya sempat bertanya sama Tuhan kemarin di Arafah, kalau tidak jumpa Tuhan mungkin saya tidak bisa bagaimana menyelesaikan masalah saya." Yang lain juga datang, alhamdulillah bertemu dengan Syekh waktu tawaf. Yang lain juga mengatakan ketemu dengan Syekh waktu di Mina. Jadi semua mengatakan selamat jumpa dengan beliau. Beliau pun merasa aneh, saya enggak jadi berangkat. Saya tidak jadi berangkat. Tapi Allah gantikan malaikat untuk menggantikan dia melakukan ibadah haji. Nah, pada hari ini saudara-saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang mereka kadangkala memiliki harta yang lebih. Nah, aku melakukan umroh bulan ini, 4 bulan lagi umroh lagi, 6 bulan lagi umroh lagi, happy dengan keluarganya, melakukan umroh, sementara tetangganya dalam kekurangan, sementara saudara muslimnya dililit hutang, sementara saudara muslimnya terlibat riba, sementara ada fakir miskin yang terlantar pendidikan anaknya, ada anak yatim yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membelai atau membela anak yatim, fakir miskin itu jauh lebih baik daripada seseorang melakukan umroh berkali-kali. Maka di dalam beragama atau mengamalkan agama itu sendiri, kita juga mesti melihat kapan waktunya, di mana tempatnya pahala atau amal itu menjadi tinggi nilainya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, hidup di dunia ini seperti pedagang. Allah katakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli daripada orang beriman diri mereka, harta mereka dengan surga. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah saya tunjukkan kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Kenapa Allah menggunakan bahasa jual beli dan perdagangan? Tentu para pedagang lebih tahu bagaimana konsep berdagang. Bapak-bapak, ibu-ibu mayoritas pedagang. Nah, konsep perdagangan itulah yang diterapkan dalam pengamalan agama. Sedikit modalnya banyak untungnya. Tahu cara menjual barang-barang di tempat-tempat tertentu. Tahu menjual barang di waktu-waktu tertentu. Jangan menjual es di musim hujan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kira-kira di mana yang lebih tinggi fadilah pahalanya? Misalnya kami di Sumatera Barat. Hari ini banyak orang-orang kaya berlomba-lomba membangun masjid. Sementara setelah dibangun dengan sekian miliar hanya ditempati saf pertama dan saf kedua. Saf ketiga, saf 4 sampai ke belakang kosong. Sementara anak yatim enggak ada yang membina. Fakir miskin tidak ada yang menyantuni. Kita sangat khawatir sekali kalau sekiranya masih ada orang yang berusia 70 tahun, 60 tahun jualan di kaki lima. Coba bayangkan. Usia 80 tahun, usia 75 tahun masih ngojek. Nah, kalau sekiranya orang-orang kaya itu tahu mana pahala yang paling besar, tentu dia tidak akan bangun masjid. Dia akan bangun rumah fuqara dan masakin. Dia bangun satu rumah, dia siapkan makanan di situ, minuman di situ, dia siapkan fasilitasnya, dia siapkan guru mengajinya, dia siapkan guru tarikatnya, guru zikirnya, sehingga orang-orang yang tidak lagi ada orang yang menyantuninya, anaknya tidak ada, keluarganya tidak ada, yang hidup sebatang kara dalam keadaan tua mencari rezeki, orang itu kalau sekiranya mereka kumpulkan dalam satu tempat, dikumpulkan dalam satu tempat, terbina agamanya, banyak yang mati husnul khotimah. Berapa besar pahalanya ketimbang dia pengen bangun masjid padahal masjid itu sudah ada. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan dalam hadis di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bukan berarti kalian terhalang dari pahala yang terhalang daripada saf pertama, lalu bersedia mundur kepada saf kedua, kalian tidak mendapatkan pahala tersebut, tetap mendapatkan pahala. Begitu juga ketika seseorang melakukan ibadah haji, lalu dia melihat kebutuhan yang lain lebih penting, Allah tetap berikan dia pahala haji. Ketika dia ingin bangun masjid, ternyata anak yatim, fakir miskin lebih utama, Allah tetap berikan kepadanya pahala membangun masjid, juga pahala menjantuni fakir miskin. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali berfikir dalam kehidupan kita, mana kira-kira amal ibadah yang paling besar pahalanya pada saat ini di tempat kita. Demikian insyaallah materi yang bisa kami sampaikan pagi hari ini berkaitan dengan saf salat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Boleh jawab, mungkin ada yang mau bertanya. Ada di belakang. Ya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, memang perempuan ini kan kewajiban untuk kita jemaah, tapi kami adalah kami ikut jemaah. Tapi kami banyak yang syarat berjemaah. Yang pertama tadi, kami ini perempuan belakang saf. Jadi kami sama aturan perempuan dengan laki-laki. Yang mana kami baris mana dan sebelah mana yang kami berikan dulu. Soalnya kami kalau salah satu dia tidak mau mengikut saf, dia bikin saf sendiri di sana satu, di sini satu. Tapi kalau kami tidur kami takut apa berdosa kami kalau kami tidak tidur. Nah, yang kedua, cara berjemaah ini sendiri banyak tambahannya. Doa-doa seperti sujud. Sujud banyak orang yang mengerjakan itu. Kami lihat ibu-ibu ya, kami lihat ibu-ibu itu kebanyakan berdoa untuk sujud. Berdoa untuk sujud itu ikut iman apakah salah sendiri? Soalnya ibu-ibu kami ini kalau berdoa panjang sekali. Sudah mau salam baru dia naik. Nah yang kedua, terus kami kalau naik tadi kan kata-kata kemarin naik kan kita sehat sejenak. Bagaimana kita takbir kita sudah takbir Allah kami sambung. Jadi dari sujud itu sehat sejenak. Apa takbirnya kapan bacanya? Apa dari pertama sampai naik atau sampai istirahat? Yang berakhir dibaca sedikit saja nanti. Tadi syari Allah liman hamidah, ada tambahan hamdan kasiran. Itu waktu kita ikut iman apa kita mau salat sendiri bacaannya? Soalnya banyak sekali tambahnya doa yang ikut iman apa kita salat sendiri. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang setiap kita punya kewajiban untuk meminta saudara kita merapatkan shaf. Karena Allah SWT katakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi harus ada tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi memesankan, meminta kawan-kawan kita untuk merapatkan shaf, ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan kepada kita sebelum melakukan ibadah sholat. Tapi dengan konsepnya ya sabar. Kalau dia nggak mau ya sudah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Yang kedua, himbauan kepada imam untuk merapatkan dan meluruskan shaf.
Tentu bagi Pak Imam hanya bisa memandang pada shaf yang laki-laki saja. Bagi shaf perempuan tidak ada riwayat Nabi SAW ikut ke barisan-barisan perempuan untuk merapikan shaf. Yang ada riwayat adalah Nabi berjalan di celah-celah shafnya bapak-bapak, menyentuh punggung dan pundak para sahabat untuk merapikan shaf laki-laki. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saking banyaknya jamaah, maka beliau menugaskan satu orang merapikan shaf sebelum sholat. Tapi tidak ada riwayat dengan shaf ibu-ibu, karena pada saat itu memang ibu-ibu tidak banyak yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga, itu jamaah tarawih ada dua. Ada jamaah tarawih bapak-bapak diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ada juga tarawihnya ibu-ibu diimami oleh satu imam laki-laki juga. Jadi secara keseluruhan setiap kita memang diminta untuk merapikan shaf atau mengajak saudara yang di kiri dan kanannya merapikan shaf. Di dalam waktu yang sama juga imam akan memberikan panggilan atau seruan setiap mau melakukan ibadah solat, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, untuk merapikan dan meluruskan shaf. Nah, ketika hal ini tidak berlaku, misalnya hanya tetap aja solat sendiri-sendiri di atas sejadahnya, tidak mau merapatkan diri, orang juga segan karena menginjak saudara sejadahnya, dia tidak mengizinkan misalnya, atau merasa segan, sehingga terjadilah shaf yang renggang. Nah, ketika shaf yang renggang inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, akan terjadi perpecahan antara umat. Hati itu enggak bersatu jadinya. Memang berjamaah ke masjid tapi tidak satu hati. Terjadi dengki satu sama lain, hasad satu sama lain, benci satu sama lain. Kenapa? Karena shafnya tidak rapat. Itu memang ancaman dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ketika kita duduk istirahat, kita dianjurkan membaca takbirnya setelah imam sampai di atas. Allahu Akbar, kata imam sudah lurus, baru kita takbir. Allah, duduk dulu, Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, kalaupun doa panjang di sujud terakhir, itu tidak ada masalah. Dia sujud, imamnya sudah salam, dia sujud, imamnya sudah salam-salaman, dia tetap sujud, imamnya pulang sholat asar, dia masih sujud. Kemudian dia bangun, baru baca tasahud, lalu dia salam ketika azan asar dari sholat zuhur, itu enggak batal sholatnya. Nah, tidak batal sholatnya. Itu contoh kasus saja, enggak mungkin dilakukan oleh orang. Begitu lamanya pun tetap tidak batal. Kenapa? Dan dia tidak juga dianggap melakukan sholat di luar waktu, karena dia melakukan sholat di dalam waktu. Tapi karena saking lamanya sholatnya, dia enggak cukup waktu. Jadi salamnya ketika azan asar berkumandang, baru dia sadarkan diri. Seperti itu pun pelaksanaannya tetap tidak haram dan tetap tidak makruh. Karena yang makruh itu adalah meninggalkan diri dari pergerakan imam dua rukun fi'li. Nah, meninggalkan diri dari imam daripada rukun fi'li. Nah, ketika kita sujud, itu tidak hanya tertinggal duduk antara dua sujud saja. Rukun qauli enggak ada masalah, tasahud, selawat, salam, itu rukun qauli enggak ada masalah. Yang masalah itu rukun fi'li. Imamnya sudah ruku, dia masih berdiri, ini enggak ada masalah. Apalagi untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Kalaupun tidak menyelesaikan Al-Fatihah pun enggak ada masalah. Sekarang imamnya sudah i'tidal, dia masih berdiri. Kalau enggak ada keperluan, baru makruh. Nah, sementara dia sujud dengan duduk sujud terakhir dengan duduk terakhir, itu tidak sampai tertinggal rukun fi'li secara sempurna. Jadi hukumnya tidak mengapa. Kemudian yang keempat, bacaan-bacaan ketika i'tidal, kalau kita baca semuanya itu dalam salat sunat.
Nah, tidak boleh kita baca semuanya dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah kita hanya pilih yang biasa kita baca, di satu saja. Jadi kalau mau baca semuanya itu dalam sholat sunat. Demikian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya yang kami inginkan, karena kita di Wamena ini kalau wudhunya kita merasa mengejar wudhu kita, misalnya dua waktu sholat, apakah bisa kita lakukan apabila kita menjaga wudhu itu, misalnya di sholat maghrib terus ke sholat isya kita berusaha menjaga wudhu karena sangat dingin. Itu yang kami pertanyakan, bagaimana caranya untuk meyakinkan diri kita bahwa kami berfungsi supaya bisa lanjut di sholat tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni tadi Pak Ustaz sampaikan tentang zakat dan bersedekah itu yang mana yang lebih diutamakan, contohnya zakat misalnya atau zakat, kalau zakat fitrah ya mungkin di mana kita berdomisili, di mana rezeki kita. Tapi kalau zakat kami berpikir misalnya saudara kita, keluarga kita yang masih sangat membutuhkan, misalnya janda-janda yang sudah rentah, kita berbagi bersamanya dengan di mana kita berdomisili. Mungkin demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair. Jadi menjaga wudu dari maghrib ke isya sebetulnya seperti yang kita sampaikan awal-awal, memang awal-awal Islam setiap solat mesti berwudu. Di awal Islam setiap solat berwudu. Solat zuhur walaupun enggak batal, solat asar mesti wudu lagi, solat asar walaupun enggak batal, maghrib mesti wudu lagi. Itu awal-awal Islam. Tapi di akhir kehidupan baginda Nabi yang seperti saya sampaikan kemarin, yaitu di Fathul Makkah, Nabi menunjukkan kepada sahabat bagaimana beliau berwudu solat zuhur, kemudian solat zuhur, solat asar, solat maghrib enggak wudu lagi. Jadi boleh hukumnya, apalagi kondisi darurat, karena dingin misalnya, karena enggak mau tertinggal solat jamaah. Kalau misalnya lagi kalau kita tinggal keluar dari raudhah enggak bisa masuk lagi, keluar di tempat yang saf yang paling depan enggak bisa keluar lagi. Selagi kita tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, enggak ada masalah. Nah, jadi sangat dianjurkan sekali untuk tujuan-tujuan tertentu yang walaupun secara hukum asal setiap seseorang sunnah memperbaharui wudu setiap solat walaupun enggak batal. Nah, solat zuhur enggak batal, mau solat asar sunnah lagi memperbaharui. Tapi karena tuntutan tertentu, karena dingin misalnya dan hal-hal sebagainya, ya enggak ada masalah. Yang penting jangan dipaksakan. Nah, apa maksud jangan dipaksakan? Dia sudah mau buang angin tapi ditahan. Nah, kalau seperti ini Nabi melarang, la yusalliyanna ahadukum wa huwa adba'ul akhbasain. Jangan seseorang melakukan salat dalam kondisi dia kebelet buang air kecil, kebelet buang air besar atau buang angin. Ini ditahan wudunya, sehingga ketika salat tu enggak khusyuk. Orang safnya renggang, dia rapat. Kenapa rapat melulu? Senang menahan angin supaya wudunya enggak batal. Ini hukumnya makruh. Tapi ketika kita bisa menjaga makanan misalnya, menjaga minuman, lalu kita bisa bertahan wudu dari maghrib sampai salat isya. Bahkan dikatakan saat beberapa orang tabi'in, mereka 40 tahun salat subuh dengan wudu salat isya. Itu riwayatnya mereka. Mereka 40 tahun salat subuh dengan wudu salat isya. Nah, bagaimana mereka tahajud? Kan enggak tidur. Syarat tahajud kan mesti tidur dulu.
setelah Isya mereka tidur di sejadah dalam keadaan duduk. Tidur dalam keadaan duduk dengan keadaan pantat tidak bergeser di tempat duduk, maka wuduk tidak batal. Ya, dia terlelap sesaat, selepas itu mereka ibadah sampai sholat subuh. Jadi riwayat-riwayat mereka itu cerita-ceritanya para salafun soleh, orang-orang yang generasi awal dari umat ini, mereka mengatakan kami sholat subuh dengan wuduk salat Isya. Ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Itu insyaAllah. Bahkan kalau dalam kondisi dingin pun ada keringanan bagi syariat Islam bagi kita untuk melakukan memakai khuf, yaitu memakai sepatu dari kulit yang tingginya di atas mata kaki, yang bisa dibawa berjalan kuat dan kokoh. Maka untuk mencuci kaki di Wamena ini cukup dibuka sekali dalam 24 jam. Itu kalau kondisinya sangat dingin. Kalau dalam perjalanan 3 kali 24 jam. Yang kedua, zakat. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi malam, zakat itu untuk di mana kita berdomisili, di mana kita berusaha. Sementara untuk karib kerabat kita, untuk keluarga kita itu sedekah. Bagaimana kondisinya kita juga dalam kekurangan, tidak ada yang bisa disedekahkan. Yang ada cuma zakat itu untuk membantu keluarga. Hanya zakat itu saja yang bisa untuk membantu keluarga. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh difatwakan, tidak boleh disampaikan. Tetapi ini hanya hadiah bagi orang yang belajar ilmu agama. Maka pendapat yang lemah mengatakan kalau seperti itu kondisinya seseorang, maka dia diperbolehkan untuk memindahkan zakat dari negeri usaha ke keluarganya. Nah, ini pendapat yang lemah tapinya. Dan ini dalam kondisi tertentu. Dia tidak punya uang lebih. Ini zakat saya. Kalau bersedekah enggak cukup juga. Yang tinggal cuma sisa untuk modal, kemudian sisa untuk keperluan keluarga. Kalau zakat ini diberikan di sini untuk keluarga enggak ada. Kalau diberikan ke keluarga, zakat dipindahkan dari tempat usaha. Mana yang kita pilih? Dalam kondisi tersebut, seseorang boleh berpindah ke pendapat yang kedua, diperbolehkan memindahkan zakat dari negeri usaha ke tempat keluarga kita dengan alasan bahasanya berzakat kepada keluarga itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Itu hanya dalam kondisi tertentu, bukan untuk fatwa untuk semuanya, hanya bagi orang-orang yang tertentu saja. Dipersilahkan untuk pindah ke pendapat yang kedua tersebut, insyaAllah. Nah, kalau sama saja, mau zakat mal juga, zakat fitrah juga. Jadi zakat fitrah juga, zakat mal juga. Memang intinya zakat mal yang dalam hadis yang kita katakan itu, khuzu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, ambil daripada orang-orang kaya mereka, kembalikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Ulama dari hadis itu mengatakan ini zakat tidak boleh dipindahkan daripada negeri zakat. Itu hadisnya untuk zakat mal, untuk zakat harta. Jadi pada saat itu boleh pindah ke pendapat yang kedua. Nah, zakat fitrah juga sama sebetulnya, enggak ada beda. Pembahasan zakat fitrah dengan zakat mal itu sama saja. Satu saja saya tentang sujud tadi Ustaz. Tatkala kita sudah berjamaah, ada terjadi hukum sunnah dan hukum wajib, yang mana diwajibkan di situ mengikuti imam. Tatkala imam naik maka kita naik, tatkala kita imam sujud kanan maka kita sujud kanan. Terjadi di situ ketika sujud terakhir bagi imam tidak ada yang saya pahami itu tidak ada sujud terulang. Kalau sudah imam itu sudah bangkit,
apalagi kita sampai baru mati. Nah, karena situ terjadi hukum sunnah. Ketika sujud terakhir membaca doa itu disitu ada hukum sunnah. Kemudian mengikuti pergerakan imam itu adalah wajib. Jadi mohon penjelasan dari Ustaz saya kurang memahami yang disebut. Khair insyaallah. Jadi mengikuti imam hukumnya wajib. Nah, mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara kita melamakan sujud sunnah. Jadi bagaimana bisa meninggalkan perkara wajib untuk perkara sunnah? Ini yang menjadi pertanyaan. Mengikuti imam hukumnya wajib itu dalam aturan selama kita tidak mukhalafah dengan imam satu rukun sempurna. Jadi aturannya selama kita tidak mukhalafah itu maknanya meninggalkan diri dari imam satu rukun sempurna. Ini yang nggak boleh. Sementara ketika kita sujud dan imam masih duduk dan itu sudah rukun terakhir, maka kita tidak terjebak dalam kasus meninggalkan diri dari imam satu rukun sempurna. Misalnya begini, kita berdiri. Kita sudah selesai baca Al-Fatihah. Kita nggak ada tanggungan Al-Fatihah. Imam kita ruku. Kita berdiri saja, apa hukumnya? Haram atau makruh? Haram atau makruh? Makruh. Kenapa makruh? Karena belum satu rukun kita tertinggal sempurna. Kecuali kita ditinggalkan oleh imam satu rukun sempurna. Imam iktidal. Nah, tertinggallah kita satu rukun sempurna yaitu ruku. Nah, pada saat itu hukumnya haram. Nah, sementara kita sujud, imam duduk. Nah, posisinya sama tadi ketika kita berdiri, imam ruku. Nah, sementara setelah duduk akhir ini tidak ada lagi rukun fi'li. Tidak ada lagi rukun fi'li. Beda sama tadi, kita berdiri, imam ruku. Nah, gini posisinya terus. Ini makruh. Ketika imam bangkit ke rukun fi'li, jadi haram kalau dia tetap berdiri. Nah, sekarang kita sujud, imam duduk. Makruh. Tapi karena tuntutan ingin membaca doa, boleh dianjurkan. Nah, selepas itu ada nggak rukun fi'li lagi setelah duduk akhir? Tidak ada. Berarti kita tetap tertinggal satu rukun belum sempurna. Sehingga tidak jadi haram. Oh, ada rukun salam, ada rukun tasahud, ada rukun tahiyat. Itu rukun qauli. Tertinggal rukun qauli beberapa rukun pun nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan dalam ittiba itu adalah rukun fi'li. Sehingga kita katakan kemarin, ketika seseorang berada di ketika seseorang berada di rakaat pertama, imamnya di rakaat kedua, bangkitlah dia imam ke rakaat ketiga, dia bangkit ke rakaat kedua, dia disunahkan apa? Hanya mengangkat tangan, tidak membaca takbir. Karena kita diperintahkan ittiba dengan imam itu fi'li bukan qauli. Demikian insyaallah sudut pandang ulama fikih. Baik, terima kasih. Untuk jamaah terlebih dahulu atau yang dulu untuk simpan untuk besok kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Lima syaikhina wa li ulama'ina fuqaha'ina ashabina ababina jiranina
liman ahsana ilaina, liman asaa ilaina, liman awsayna wasayna bid-du'a, wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan kariman katsiran mubaraka zurriyatan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.